pada siang hari ini kita kembali dalam program lebih dekat dengan Greenery ya. Berbagi pengalaman ya. Ya, berbagi ilmu, sharing-sharing tentang usaha bisnis. Dan perkenalkan juga ya, nama saya Rio Rejati di Greenery Percetakan dan Digital Printing dan Cempaka, depan Telkom WVID Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saya sebagai kepala marketing, dan di sebelah kanan saya ini adalah owner dari Greenery Percetakan dan Digital Printing. Yuk kita sambil kenalan dengan Maulana. Dengan Pak Maulana Malik. Oke Pak, ini kita langsung aja Pak ya. Iya. Baik, yang pertama nih, Greenery Percetakan dan Digital Printing ya. Jadi sejarah dulunya mungkin pertama kali itu dia tahun berapa terbentuk, dan perjalanan sampai dengan yang sekarang itu bagaimana Pak? Ceritanya pasti kan ada ya, jatuh bangun dan sebagainya, mungkin terus kemudian bangkit berevolusi sampai dengan sekarang menjadi percetakan seperti itu. Mungkin bisa diceritakan secara singkat Pak. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Siap. Jadi kami dulu itu mulainya dari tahun 2007. 2007. Ya. Jadi waktu itu masanya masih kuliah. Jadi sebenarnya itu tujuan awalnya itu adalah untuk mencari kegiatan, karena waktu kuliah itu kan waktu kosongnya banyak. Jadi kami bikin pengetikan dan mengerjakan tugas-tugas punya teman-teman. Waktu itu masih dikerjakan sendiri. 2007 itu setelah 2008 itu sudah mulai ngajak adik-adik untuk bantu. Karena waktu itu belum bisa menggaji karyawan. Jadi adik-adik, jadi sistemnya bagi hasil. Setelah itu tahun 2010 itu sudah mulai mau lulus kuliah. Ya, betul. Sudah mulai memikirkan waktu itu mencari kerja. Sempat kerja di perusahaan. Pas sudah sempat kerja di perusahaan itu berpikir bagaimana juga Greenery ini jadi sebuah perusahaan yang nantinya bisa besar gitu. Jadi awalnya cuma dimanfaatkan untuk membiayain kuliah kami, tapi pas kuliah sudah selesai kan, kami jadi punya pikiran untuk menjadikan Greenery sebagai pekerjaan utama ini. Maka kami sudah mulai belajar tentang manajemen. Waktu itu masih menggunakan ini yang online gitu, dari YouTube, dari ada dulu namanya USEO itu, Universitas Ciputra Onliner. Dari mereka membagikan ilmu tentang entrepreneur secara gratis kepada orang yang mau belajar. Jadi saya manfaatkan itu, belajar di websitenya beliau, Pak Ciputra. Setelah itu 2013 kami dapat kesempatan pelatihan dari Disperindak. Itu semakin fokus lagi, jadi sudah yakin untuk menjadikan Greenery ini sebagai usaha utama. Kami belajar di situ mindset entrepreneur yang nanti rencananya mau kami bagikan ya. Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk kawan-kawan yang startup. Masih bingung bagaimana scale up, bagaimana membangun tim segala macam. Memang kami bukan yang terbaik ya, tapi mungkin ada sedikit informasi yang bisa bermanfaat untuk kawan-kawan, bagaimana dari tahun ke tahun itu ada perubahan. Jadi butuh ilmu juga, sama seperti kita kuliah kan ada SKS-nya gitu. Iya, betul sekali. Sampai kita akhirnya jadi sarjana itu. Dari tahun 2013 itu baru memang visinya ingin menjadi sebuah perusahaan. Dan kami bercita-cita
semoga dimudahkan oleh Allah. Untuk ini nanti suatu saat Greenery itu menjadi sebuah corporate yang sistemnya, budayanya memang budaya corporate. Maka kami mengikuti beberapa pelatihan seperti di Jakarta itu dari KPMI, Entrepreneur School, terus dari Kosfahmi, DBC, dan DLC. Di situ kami ketemu sama kawan-kawan yang dulu juga merintis dari bawah, yang sekarang sudah jadi corporate. Jadi itu membuka mata kami lagi, itu mungkin. Jadi nggak mesti kita dari orang yang sudah kaya gitu, tapi kita pun bisa dari nol. Jadi selagi kami masih berproses, kami juga sambil membagikan ilmunya, mudah-mudahan nanti bermanfaat gitu. Tapi siapa tahu juga yang dibagikan ilmu malah lebih bagus dari kami, bisa jadi seperti itu. Ya, betul sekali. Oke Pak. Iya. Jadi dulu Greenery ini adalah sebuah ide ya pada waktu masa kuliah seperti Iya, Nah, itu jadi ngisi waktu. ide ini apakah memang dari Pak Maulana Malik sendiri atau memang ada beberapa orang memang kita buat Greenery ini? Kita dari Pak Malik sendiri gitu. Awalnya itu ide ini dari dosen kami itu Pak Rajudin ya. Dia ngisi ekonomi pertanian, kan dulu saya sekolahnya pertanian. Iya, betul. Pertanian ya. Jadi dia bilang apakah kalian kita itu bisa dijadikan ini penghasilan. Nah waktu itu saya pernah sebelumnya waktu SMA itu bantu laptop pengetikan. Jadi berarti kalian saya ngetik, jadi saya ini buka pengetikan. Waktu itu walaupun hasilnya sedikit, tapi untuk seorang mahasiswa ya sudah Ya, cukup semua. lumayan. Terus tapi modal saya kurang waktu itu kan, karena saya bukan dari keluarga yang mampu ya. Betul. Kami punya rumah, kebetulan rumah nenek itu di depan jalan, jadi kan sepanjang jalan, jadi nggak perlu nyewa toko ya. Tapi barang-barang itu dihutangin, bukan ditang ya, dikerjasamakan sama Mas Haryadi. Jadi Mas Haryadi bawa lemari, printer, sama komputer itu kan kami kerjakan sama-sama, mengetik sama-sama, sambil ngisi waktu. Jadi teman pertama kami bersama ya ada satu orang, waktu masih bisa komputer. Betul. Dan yang ada 2 kali lagi sampai dia berubah jadi Greenery itu pas dapat bantuan dari PMW, Pekan Masyarakat. Mungkin Mas dia pernah dengar ya? Gitu ya. Pernah. Ya. Jadi itu dapat bantuan sekitar 24 juta dana hibah dari Properties. Nah itu timnya itu kami rembuk, namanya kami rubah karena timnya itu orang-orang dari pertanian kan. Kami mau bikin usaha pertanian, waktu itu kami takut repot juga kan, karena ilmu kami kurang juga, masih semester berapa gitu kan. Akhirnya kami ini yang usaha sudah jalan ya ini pengetikan. Terus kata teman itu ada salah satu yang ahli desain Mas, bahkan dulu Greenery desain karena dia yang ahli desain kan. Nah itu cikal bakal jadi percetakan sekarang. Oke. Rekan-rekan ya, jadi saya singkat, pada tahun 2007 ya waktu Maulana masih kuliah, ini berinovasi ingin menciptakan sebuah kegiatan yang memang untuk mengisi waktu luang itu dari dibuat Greenery. Nah kemudian di selang waktu mengajak juga teman-temannya untuk bisa bergabung dan bisa mengembangkan Greenery, hingga membuat Greenery pengetikan, desain. Jadi Greenery aslinya dari pengetikan, kemudian desain dia berubah, dan dia sampai dengan tahun ini bertransformasi menjadi Greenery percetakan di bidang printing seperti itu. Nah jadi kita juga tadi sudah mendengarkan bahwa potensi-potensi yang sebenarnya ada di dalam diri kita itu sudah ada di sekitar kita gitu. Jadi mendapatkan feedback dari orang lain sebenarnya itu adalah untuk diri kita. Oke. Tadi kan sudah mendengar juga ya kita, Pak Maulana Malik ini sudah mengikuti pelatihan-pelatihan dari KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, kemudian dari Kosfahmi, GPC, dan GLC nih. Nah banyak ya untuk pelatihan-pelatihan. Nah kita kembali ke topik yang pertama tadi, bahwa kita juga akan memberikan sharing-sharing ya tentang ilmu bisnis, yang itu juga berkaitan dari pelatihan yang diikuti oleh Pak Maulana Malik seperti itu. Mungkin sedikit gambaran tentang
apa yang mau kita sharingkan itu Pak? Ya, jadi ini apa? Waktu saya dulu merintis usaha itu kan saya Ya. tanpa ilmu kan, jadi Betul. semua berdasarkan semangat, pengalaman. Jadi kami termasuk yang lebih dari 10 tahun sudah berwirausaha, tapi belum terlalu besar ya. Baru tahun 2013 itu ada penandakan. Pas saya ketemu itu di teman-teman GBC, teman-teman KPMI itu, mereka 5 tahun sampai 8 tahun itu sudah bisa menikmati hasil usahanya. Ternyata karena dengan ilmu, dan ilmu dari mereka, pelatihan dan ilmunya memang mereka terapkan. Mudah-mudahan dengan saya berbagi ilmu pelatihan saya, yang mungkin efeknya ke saya nggak terlalu besar, mungkin kalau diterapkan di usaha kawan-kawan nanti, teman-teman bisa mengambil pelajaran, jadi nggak buta seperti kami dulu ya, yang usaha cuma modal semangat dan pengalaman gitu. Tapi ada ini, nanti saya juga cerita nanti di situ, ilmu ini sudah saya terapkan, hasilnya kayak gini gitu kan. Jadi kawan-kawan bisa tahu sedikit teori, dan bisa lebih cepat sukses lagi dari kami nanti gitu. Ya baik, rekan-rekan sekalian, itu juga sampaikan ya. Jadi banyak sekali memang yang teman-teman kita yang ingin berusaha itu, modal yang pertama adalah semangat. Memang itu yang diperlukan ya, semangat, mindset segala macam. Cuman ketika sebuah usaha itu yang ingin kita kembangkan lagi untuk bisa menjadi usaha yang memang jangka panjang, itu tidak hanya butuh semangat doang gitu, tapi juga ilmu, pengalaman, skill yang itu yang perlu diasah agar bisa usaha itu tetap berkembang. Nah, ilmu yang seperti sampai Pak Malik tadi itu yang bisa kita cari seperti itu. Nah, salah satunya adalah ya di program ini. Jadi apa-apa nanti yang akan disampaikan oleh Pak Malik, ya semoga nanti ini bisa bermanfaat bagi teman-teman UMKM yang menghasilkan seperti itu. Nah, mungkin saja ya Pak. Ya, Ya. ditunggu waktunya nanti ya. Oke, ditunggu ya. Next video nanti kita akan langsung Sharing ini ya. sharing ini kita mulai. Ya. Bismillah, mohon dukungan ya. Terima kasih. Ya. Oke, itu aja. Terima kasih Pak Malik. Ya. Semoga kita sehat selalu, kita sukses selalu aktivitas. Ya. Ya, kan selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jelas nih Pak. Nanti kan dipotong.